Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang deret berkala dan peramalan. Sebelumnya yang terhormat dosen mata kuliah statistik Ibu Rona Turnur Maulid C. Simurangkir SEMM. Kelompok 6 kami terdiri atas 1. Muhammad Azhari Effendi, 2. Ridho Triaji, 3. Hirzan Huda Pratama, 4. Brian Denovan Pane, 5. Rangga Aji Putra, 6. Ahmad Haikal, 7. Satrio Muhammad Arianto. Yang slide pertama ini ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah. 1. Apa itu deret berkala dan peramalan? 2. Apa itu analisis tren? 3. Apa itu metode analisis tren? 4. Apa itu analisis variasi musim, siklus, dan gerak tak beraturan? Untuk tujuan masalahnya, yang pertama mengetahui apa itu deret berkala dan peramalan, yang kedua mengetahui apa itu analisis tren, yang ketiga mengetahui apa itu metode analisis tren, dan yang keempat mengetahui apa itu analisis variasi musim, siklus, dan gerak tak beraturan. Apa itu deret berkala dan peramalan? Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode tertentu. Melakukan analisis deret berkala berupa tren, variasi musiman, siklus berguna untuk mengetahui atau meramalkan kondisi mendatang. Sedangkan peramalan baik kegiatan produksi, penjualan, dan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek atau kurang dari 1 tahun maupun jangka panjang atau lebih dari 3 tahun, berguna bagi penyusunan rencana dan perusahaan dan negara. Selanjutnya ada analisis tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus atau smooth. Tren yang meningkat disebut tren positif dan tren yang menurun disebut tren negatif. Tren positif dan tren negatif. Tren positif memiliki kecenderungan nilai ramalan Y meningkat dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren positif ialah Y sama dengan A dikurang B X, di mana A adalah konstanta dan B adalah kecenderungan. Tren negatif memiliki kecenderungan nilai ramalan Y menurun dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren negatif Y sama dengan A dikurang B X, di mana A ialah konstanta dan B adalah kecenderungan. Metode analisis tren. Untuk melakukan peramalan melalui metode analisis tren ada 4 metode yang terkandung dalam analisis tren, yaitu 1. Metode semi rata-rata, 2. Metode kuadrat terkecil, 3. Metode tren kuadratis, 4. Metode tren eksponensial. Metode semi rata-rata atau semi-average method A mengelompokkan data menjadi 2 bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang di tengah dapat dihilangkan atau dihitung 2 kali, yaitu 1 bagian menjadi kelompok pertama dan 1 bagian menjadi kelompok kedua. Menghitung rata-rata hitung kelompok pertama K1 dan kelompok K2. K1 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 1 dan K2 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok. Nilai K1 dan K2 merupakan nilai konstanta dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nilai K1 dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. C. Menghitung selisih K2 dikurang K1. Apabila K2 dikurang K1 lebih besar 0, berarti tren positif, dan bila K2 lebih kecil dari K1, maka trennya negatif. D. Nilai perubahan tren B diperoleh dengan cara B sama dengan K2 dikurang K1 per tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. E. Untuk mengetahui besar tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan Y sama dengan A tambah BX yang sudah ada. Metode kuadrat terkecil atau least square method. Y aksen sama dengan A tambah BX.
Berikut adalah perkembangan pelanggan PT Telkom dari 2004 sampai 2011. Buatlah persamaan tren dengan metode kuadrat terkecil. Penyelesaian. Untuk mencari persamaan Y aksen sama dengan A tambah B X, maka harus dicari nilai A dan B-nya. Untuk mencari A dan B, ada beberapa nilai yang diperlukan, yaitu Y, nilai jumlah pelanggan setiap tahun, N, jumlah data sama dengan 9, dan X, tahun. Untuk nilai X akan kesulitan apabila kita gunakan nilai sesungguhnya seperti tahun 2007, 2008, dan seterusnya. Oleh sebab itu digunakan angka kode, yaitu data yang di tengah sama dengan 0. Jadi nilai X untuk 2009 sama dengan 0. Untuk 2008 nilainya -1 dan seterusnya. Sedang sesudahnya yaitu 2010 diberikan nilai 1 dan seterusnya. Untuk data yang genap, maka 2 tahun di tengah diberikan nilai 0,5 dan minus 0,5. Kemudian setiap tahunnya menjadi -1,5, -2,5, dan seterusnya. Sedang yang positif diberikan nilai 1,5, 2,5, dan seterusnya. Nilai perhitungan selengkapnya adalah sebagai berikut. Metode tren kuadratis atau quadratic trend method. Persamaan tren kuadratis dirumuskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan A tambah BX tambah C X kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Metode tren eksponensial atau exponential trend method. Tren disponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B kuadrat. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X. Dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan A dalam kurung 1 tambah B pangkat X. Ln Y aksen sama dengan ln A tambah X ln dalam kurung 1 tambah B. Memilih tren yang lebih baik. Untuk menentukan mana yang lebih baik, yaitu seberapa tepat alat peramalan tersebut menduga kejadian yang sebenarnya. Analisis variasi musiman. Apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan jangka panjang, analisis musim berhubungan dengan fluktuasi. Dalam musim-musim tertentu atau tahunan, ada beberapa metode dalam analisis musiman. 1. Metode rata-rata sederhana. 2. Metode rata-rata dengan tren. 3. Metode rasio rata-rata bergerak. Analisis variasi siklus. Sejauh ini sudah dipelajari komponen deret berkala, yaitu T, tren, dan S, variasi musim. Dari 4 komponen deret berkala, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali L. Bagian ini akan mengkaji Siklus C. Siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Indeks siklus. Perekonomian sebagaimana gelombang dalam fisika juga mengalami siklus dari resesi, pemulihan, ledakan, dan krisis. Suatu siklus biasanya mempunyai periode tertentu untuk kembali ke titik asal. Siklus juga mempunyai frekuensi, yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam satu periode waktu. Frekuensi sama dengan 1 per lama siklus. Bagaimana mencari indeks siklus? Bahwa komponen berkala adalah Y sama dengan T dikali S dikali C dikali L. Apabila Y, T, dan S diketahui, maka CL dapat diperoleh dengan cara Y per S sama dengan T kali C kali L, di mana T kali C kali L menunjukkan data normal. Untuk memperoleh faktor siklus, maka unsur tren T dikeluarkan dari data normal, sehingga faktor siklus menjadi CL sama dengan TCL per T. Analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan atau irregular movement
IM merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama siklusnya. Banyak penyebab dari gerakan tidak beraturan diantaranya adalah perang, krisis, dan bencana alam. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai dari tahun 1977 mencapai puncaknya pada tahun 1988. Inflasi mencapai 77% dari kisaran 10-15%. Suku bunga menembus angka 52% dari kisaran 12-20%. Krisis menyebabkan gerakan inflasi dan suku bunga menjadi tidak beraturan dan menjadi nilai yang sangat ekstrim. Bagaimana mencari indeks gerak tak beraturan? Pada bagian siklus, kita mendapatkan faktor siklus CL dan siklus C, sehingga dari nilai keduanya kita mendapatkan L, indeks dari gerakan tak beraturan. Contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal. 1. Menentukan indeks musim. 2. Jika direncanakan panen padi tahun 2008 sebesar 110 ton, maka 3. Menentukan target per triwulan. Kesimpulan, deret berkala ialah sekumpulan data yang dicatat selama periode waktu tertentu. Manfaat analisis data adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang. Peramalan kondisi mendatang berguna untuk perencanaan produksi, penjualan, pemasaran, serta keuangan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.